Kita kerap lupa bahwa tanah tempat berpijak ini hanya selapis di atas lapas magma. Dan ketika Allah memberi tanda tanpa suara, kita pun kerap gagal menangkap pesannya. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan tempat lain yang tengah diuji bencana ekologis. Hingga pertengahan Desember 2025, BNPB mencatat lebih dari 1.000 korban meninggal. Ribuan keluarga kehilangan orang tercinta, rumah, dan rasa aman. Ini sebuah tragedi kemanusiaan yang menegaskan bahwa bencana bukan sekedar peristiwa alam, melainkan luka sosial yang sangat dalam. Semoga mereka mendapatkan perlindungan Tuhan. Yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan proses pemulihan segera berjalan, adil, cepat, serta sungguh-sungguh memihak keselamatan manusia dan alam. Bila kita membuka lembar catatan bencana Indonesia, halamannya seperti tak pernah benar-benar habis. Bumi yang kita pijak ini selalu meninggalkan cerita tentang tanah yang bergerak, laut yang mengamuk, angin yang berubah arah, gunung api yang terbatuk, banjir yang menelan kota, hingga api yang melahap hutan hingga permukiman. Bencana datang seperti tamu tak diundang. Dan data dari BNPB menunjukkan betapa seringnya ia mengetuk pintu pada 2020, di mana tercatat 4.650 kejadian, lalu melonjak lagi menjadi 5.402 pada 2021. Dan pada tahun 2022 memberi jeda dengan penurunan menjadi 3.544 kejadian. Namun pada tahun 2023 kembali memuncak hingga 5.400-an. Tahun berikutnya turun lagi menjadi 3.472 kejadian. Yang pada saat itu di tahun 2024 terjadi bencana di beberapa tempat. Dan hingga November 2025 tercatat kurang lebih 2.726 kejadian. Fluktuasi yang menggambarkan betapa rapuhnya keseimbangan alam yang ada di negeri ini. Catatan data itu mengingatkan kesadaran kita bahwa planet yang kita pijak selalu menyampaikan cerita di balik angka. Ada cerita rumah yang runtuh ke tanah, keluarga yang kehilangan harta benda, petani kehilangan sawah, anak kehilangan sekolah, bahkan ratusan nyawa tak terselamatkan dalam peristiwa bencana. Hidup di Indonesia berarti hidup di atas tanah yang tak pernah benar-benar diam. Kita semua tahu, berbagai jurnal geologi menyebut negeri cantik bernama Indonesia ini berada di jalur pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Potensi pergeseran lempeng bisa bergerak kapan saja, sehingga menciptakan zona subduksi, patahan aktif, potensi gempa, hingga tsunami. Tidak hanya itu, 130 gunung api aktif yang menjulang dari Sumatera hingga Maluku, membentuk sabuk vulkanik yang selalu bernafas. Kadang tenang, kadang mengerang, tanpa banyak tanda. Dari kebakaran hutan, banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang pasang, hingga abrasi. Dari gempa bumi dan tsunami yang menelan ribuan nyawa hingga letusan gunung api yang mengubah lanskap tanah Nusantara, semua ini menjadi realitas geografis dan rekaman nafas panjang bahwa kita berdiri di atas dapur magma yang tak pernah benar-benar tidur dan terjaga. Di tengah keindahan alam dan hiruk pikuk, ada 286 juta penduduk. Ada risiko yang selalu mengintai. Untuk itu, kesiapsiagaan dan literasi bencana tidak boleh lagi dianggap sebagai pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan dasar hidup di negeri cincin api yang setiap denyutnya bisa berubah menjadi sirine peringatan. Lalu, apakah kita sudah memiliki kesadaran tentang mitigasi bencana? Mari sejenak mengevaluasi lingkungan kita sehari-hari. Dimulai dari tempat tinggal kita, rumah kita. Apakah sudah memiliki kesadaran
dan menerapkan langkah-langkah sebagai upaya mitigasi kebencanaan. Pertama, bagaimana mengenali risiko di wilayah tempat tinggal kita? Apakah berada di dekat batan aktif umpama, bantaran sungai barangkali, tanah rawan, tanah longsor, lereng gunung api, atau di pesisir rawan tsunami. Yang kedua, bagaimana memahami tanda-tanda alam sebagai peringatan dini. Bagaimana kita mengakses informasi terkini, baik dari BMKG atau BNPB. Apakah di wilayah kita sudah dilengkapi peta bahaya dan jalur evakuasi? Ini semua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang ketiga, apakah di rumah Anda sudah menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting, serta peralatan seperti contoh saja, senter, alat komunikasi darurat, mungkin radio, handy-talkie, mungkin makanan darurat, obat-obatan, hingga baterai cadangan. Yang keempat, apakah di rumah Anda memiliki kesepakatan bila terjadi situasi darurat, langkah apa saja yang dilakukan saat terjadi bencana? Lalu cara berkomunikasi ketika terpisah, ada nomor darurat yang mesti dihubungi, jalur evakuasi hingga titik kumpul. Mitigasi bukan kepanikan saat bencana datang, tetapi soal menyiapkan diri ketika hidup berjalan tenang. Nenek moyang kita sebetulnya telah menerapkan mitigasi bencana melalui tradisi turun-temurun. Apa itu? Namanya adalah ilmu titen. Mari kita ulas sedikit tentang apa itu ilmu titen. Ilmu titen menjadi pengetahuan kolektif masyarakat Jawa pada umumnya yang diperoleh melalui pengamatan berulang terhadap gejala alam. Ada perilaku hewan juga, ada perubahan cuaca dan tanda-tanda lingkungan yang lainnya. Kata titen berasal dari bahasa Jawa titi atau niteni yang berarti mengamati dengan cermat dan mengingat pola yang berulang. Dengan kata lain, ilmu titen adalah cara masyarakat membaca bahasa alam. Cara alam memberi isyarat melalui pengalaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ilmu titen bukan sekedar tradisi budaya, tetapi ini adalah strategi bertahan hidup. Saya pernah menelusuri ragam kearifan lokal perihal ilmu titen ini yang ada di beberapa tempat, khususnya di Jawa Tengah, Jogja, dan sekitarnya. Dan menyusunnya ke dalam sebuah buku kecil setebal 120 halaman. Bukunya berjudul Disaster Management and Ilmu Titen. Pernah saya coba paparkan waktu itu dalam konferensi adaptasi perubahan iklim di Rotterdam, Belanda pada tahun 2016 lalu. Dari mana sebenarnya asalnya ilmu titen ini? Ilmu titen tumbuh dari tradisi agraris masyarakat Jawa yang hidup sangat dekat dengan alam sehingga perlu memahami perubahan musim, tanda bahaya, dan tentu saja siklus bencana. Ini menjadi pengetahuan kolektif yang diwariskan turun-temurun melalui cerita lisan. Tidak ditulis dalam kitab tentu saja, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membaca tanda-tanda alam. Seperti apa sebenarnya praktek ilmu titen ini? Praktek ilmu titen muncul dari kepekaan masyarakat terhadap tanda-tanda alam yang berulang, yang diamati dengan teliti dari generasi ke generasi. Salah satu bentuknya adalah membaca perilaku hewan. Ketika burung, ular, atau satwa liar turun dari lereng gunung, masyarakat memaknainya sebagai tanda bahwa gunung sedang bergejolak. Ketika ikan naik ke permukaan tanpa pola yang wajar, sering dianggap sebagai pertanda kekurangan oksigen sebelum banjir atau gempa. Selain itu, masyarakat juga menafsir perubahan fisik alam sebagai sinyal bahaya. Retakan tanah yang mengeluarkan air keruh umpamanya dianggap sebagai tanda pergeseran lapisan tanah dan munculnya awan mendung yang gerendeng atau langit yang menghitam menunjukkan potensi adanya hujan yang besar. Dalam prakteknya, ilmu titen juga tercermin melalui tindakan mitigasi spontan yang dilakukan masyarakat. Mereka dapat meletakkan alu atau penumbuk padi di sudut retakan dinding rumah untuk menahan struktur agar tidak roboh. Warga memukul kentongan dengan pola pukulan khusus untuk memberitahu warga tentang bahaya banjir atau barangkali kebakaran.
Bahkan kebiasaan sederhana seperti membuka pintu rumah di pagi hari juga menjadi alat deteksi alam. Jika pintu tiba-tiba sulit dibuka, masyarakat menafsirkannya sebagai tanda terjadinya lindu atau gempa kecil semalam. Masyarakat mengamati posisi matahari, posisi perbintangan di malam hari, arah dan pola angin, serta siklus hujan dan kemarau untuk menentukan waktu tanam dan panen. Semua praktik seperti ini menunjukkan bahwa ilmu Titan bukan sekedar kepercayaan tradisional, melainkan sistem pengetahuan ekologis yang teruji dan berakar kuat pada pengalaman kolektif tentang geliat alam. Bisakah ilmu Titan dipadukan dengan teknologi? Peta risiko kini dibuat dengan satelit, bukan lagi dengan mengamati aliran sungai. Status gunung api misalnya ditentukan oleh seismograf dan sensor gas, bukan hanya oleh arah asap yang membumbung. Ketika hidup di era di mana bencana dapat dipantau dalam hitungan detik melalui dashboard digital, meski begitu, apakah berarti ilmu Titan harus ditinggalkan? Justru sebaliknya, menurut saya, di negeri yang dikelilingi patahan aktif dan gunung api, kita membutuhkan cara membaca alam dengan dua mata sekaligus, yaitu mata pengalaman dan mata teknologi. Ilmu Titan memberi kita intuisi. Ia mengajarkan bahwa sebelum Merapi meletus, hewan biasanya turun lebih dulu. Bahwa retakan tanah bukan sekedar retakan, tetapi tanda bahwa bumi sedang mengubah posisinya. Bahwa kentongan tak hanya sekedar bunyi, tetapi sistem komunikasi yang pernah terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Semua itu adalah pengetahuan yang lahir dari hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun. Di sisi lain, teknologi modern memberi kita presisi. Ia menangkap getaran sekecil apapun yang tak dapat dirasakan manusia. Ia memetakan risiko dengan warna, angka, dan pola. Alat-alat seperti seismograf, sensor tanah longsor, apalagi radar cuaca, hingga sirine tsunami menjadikan mitigasi lebih terukur, lebih cepat, dan lebih sistematis. Keduanya sangat bisa dipadukan. Kita mendapatkan sesuatu yang tak pernah kita miliki sebelumnya. Kebijaksanaan yang diperkuat oleh data. Bayangkan sebuah desa di lereng gunung. Ketika warga melihat hewan ternak turun dari savana lebih awal, mereka melapor lewat aplikasi sederhana yang dibuat oleh pemerintah desa. Laporan itu masuk ke BPBD, diverifikasi dengan perubahan aktivitas vulkanik yang terekam sensor. Jika datanya sejalan, status siaga langsung dinaikkan. Jalur evakuasi tradisional yang biasanya mengikuti kontur alam yang aman, kemudian diverifikasi dengan pemetaan modern dan disiapkan sebagai rute resmi. Disinilah seharusnya ilmu Titan tidak hanya dilestarikan, tetapi diinstitusikan. Ia diakui sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Ia ditempatkan sejajar dengan instrumen ilmiah, bukan lagi sekedar cerita orang tua di teras rumah. Mitigasi ala Titan ini penting. Teknologi bisa gagal, misalnya saat gempa besar memutus listrik, sinyal hilang, dan alatnya rusak. Masyarakat tidak boleh kehilangan kemampuan membaca tanda alam. Maka ilmu Titan menjadi cadangan sosial yang bekerja ketika teknologi lumpuh. Dalam dunia yang makin tidak pasti, menjatuhkan kearifan lokal dan teknologi modern bukanlah romantisme budaya. Ini adalah strategi keselamatan, sebuah cara untuk memastikan bahwa di tengah gerak tak terduga dari bumi kita selalu punya dua hal yang bekerja untuk kita. Kearifan masa lalu yang tetap relevan dan kecanggihan masa kini yang semakin presisi.